Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk seluruh padepokan ataupun perguruan khususnya ataupun itu sanggar-sanggar yang ada di Banten. Alhamdulillah kami dari Paguron Jalak Banten Nusantara insya Allah pada tanggal 7 nanti akan mengadakan event pencak silat dan jaipongan yang tujuannya ingin mengangkat marwah daripada paguron-paguron atau padepokan-padepokan sanggar-sanggar yang mungkin tidak tersentuh atau tidak mendapatkan pembinaan. Yuk sama-sama kita ikuti event itu dengan tajuk Sanga Competition yang dalam tajuk memperingati RI yang ke-78. Begitu, Pak. Oke? Jangan lupa daftarkan. Insya Allah pendaftaran itu gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Juara pertama akan mendapatkan hadiah 10 juta. Juara kedua akan mendapatkan hadiah 7.500.000. Juara ketiga akan mendapatkan hadiah 5 juta termasuk medali, trofi, dan sertifikat. Silahkan ikuti. Sahabat Banten Podcast, apa kabar? Kali ini saya kedatangan tamu yang sangat saya hormati. Beliau adalah budayawan, perempuan, dan mengerti tentang Banten. Nah, sahabat, mungkinkah kehidupan berjalan tanpa budaya? Mustahil kan? Artinya di tengah hingar-bingar menjelang politik 2024, di tengah hingar-bingar politik pemerintahan, mari kita filterisasi pemikiran-pemikiran yang sekarang sangat kontroversi di berbagai pemberitaan untuk bicara budaya. Nah, sahabat, kita sapa dulu tamu kita kali ini. Sudah hadir Bunda Ratu Anita Sangadia. Bunda, apa kabar? Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam jati diri bangsa. Ini nggak berlebihan nih kalau saya muji nih Bunda nih. Kalau bicara budaya Banten, kemudian Bunda sebagai salah satu representasinya, rasanya cocok juga. Apalagi tadi di luar studio sebelum kita masuk banyak statement-statement yang membuat adem pemikiran, ya artinya barangkali menjadi satu kebutuhan sesi kita juga kali ini agar menepis dulu kepentingan kekuasaan. Kita bicara diri kita dan kita bicara Banten. Bunda, pertanyaan yang paling krusial menurut saya yang pertama mesti saya ajukan adalah nilai-nilai luhur budaya Banten itu apa sih yang sebetulnya bisa dilihat dari sebuah proses panjang di mana Banten terbentuk sampai pada masa sekarang. Bismillahirrahmanirrahim dulu ya. Karena segala sesuatu itu harus diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Insya Allah biar kita hidupnya selalu berkah. Amin. Jadi kalau misalkan berbicara tentang dibilang saya budayawan, kayaknya terlalu berat buat saya ya. Saya bukan budayawan sebenarnya. Saya hanya menjalankan apa yang diamanahkan oleh orang tua. Hanya menjalankan apa yang diperintahkan orang tua gitu. Karena pada prinsipnya hidup kita itu harus berbudaya. Hidup kita harus berbudaya. Kalau kita tidak berbudaya, ya jangan bilang kita ini manusia. Karena tolak ukur manusia itu adalah budaya. Budaya tolak ukurnya itu adalah adab dan akhlak. Kalau misalkan kita tidak memiliki budaya dan tidak memiliki adab dan akhlak, ya sama aja kita dengan makhluk yang lain. Itu perbedaannya. Karena yang memiliki budaya itu hanyalah manusia. Seperti itu. Nah, mutiara nilai budaya Banten. Kalau misalkan kita berbicara nilai-nilai budaya Banten itu sebenarnya sangat-sangat sangat-sangat luas dan ruang lingkupnya itu sangat besar ya Pak ya. Kalau dikristalisasi menjadi poin-poin yang bisa disampaikan secara singkat, padat dan jelas. Oke. Ruang lingkup dari budaya Banten itu sebenarnya
karakter, terdapat dari karakter manusianya atau karakter dari individunya ya Pak ya. Mohon maaf kalau pendapat saya salah ya. Tapi kalau pandangan saya, karakter dan kristalisasi yang tadi Bapak bilang, garis besar dari budaya Banten itu terletak dari individunya. Terletak dari individunya. Sangat besar dan sangat luas budaya Banten itu yang ada di Banten. Dan itu ya mohon maaf juga saya berbicara gitu. Itu sudah mulai hilang, sudah mulai istilahnya diacuhkan gitu kan. Ya mungkin ada orang yang berbicara budaya inilah itulah, tapi mohon maaf bagi saya itu hanya cangkang. Siapa yang tertuduh menghilangkan, Bunda? Kalau kita berbicara siapa yang tertuduh, ya kita tanya sama diri kita sendiri. Kita tidak boleh menunjuk satu tangan. Berarti yang 4 tangan ini nunjuk ke diri kita sendiri gitu. Jadi intinya kita bertadabur diri aja, kita introspeksi diri aja. Karena pada dasarnya budaya ini milik kita. Budaya ini milik bangsa. Budaya ini milik istilahnya individu, golongan ataupun apapun itu. Jadi ya kalau bukan kita, siapa lagi yang membedakan budaya? Siapa lagi gitu. Nah, kalau ditarik menjadi sebuah bentuk wujud atau kegiatan dari kristalisasi tadi, walaupun Bunda belum jawab, apa saja itu bentuknya? Pesantren kah? Kemudian pencaksilat kah? Budaya itu kan ruang lingkupnya luas ya Pak ya, bukan hanya pencaksilat gitu. Budaya itu dari karakter dari diri kita, dari kesenian maupun dari tingkah laku, itu sudah dari adat istiadat yang ada di masing-masing tempat, maupun dari boleh dibilang tuh ruang lingkup dari masyarakat sekitar itu udah dibilang budaya gitu. Jadi budaya itu tidak hanya serta-merta seni pencaksilat lah, seni inilah itulah, tidak hanya serta-merta dibilang itu. Bermasyarakat pun kita budaya. Oke, kalau gitu saya coba pertajam lagi, Bunda. Apa yang menurut Bunda hilang dari nilai-nilai luhur tadi yang sekarang ini nampak tidak ada? Karakter dari Banten itu sendiri. Ngeri banget nih Bunda, serius ini. Jadi karakter orang Banten seperti apa? Karakter orang Banten itu sendiri tegas, keras, dan bisa diekspektasikan dalam bahasa. Bahasa Banten dengan bahasa yang lain itu sangat berbeda. Oke. Dan bahasa asli Banten itu adalah bahasa Buhun itu, mohon maaf ya, adalah bahasa Sunda. Yang seperti bahasa Aing. Nah, bukan Jawa Serang. Kalau mohon maaf juga kalau saya salah ya. Kalau misalkan Jawa Serang itu adalah bahasa dari bawaan era kesultanan. Dan bukan Betawi Tangerang. Kita berbicara Banten ya Pak ya. Tangerang Banten ya, benar. Tangerang emang Banten juga masuk. Tapi saya berbicara bahasa asli dari Banten itu adalah bahasa Sunda yang menciri khaskan adalah orang Banten itu kasar, tapi bukan kasar, dia adalah tegas. Saya coba pertajam lagi Bunda. Karakter orang Banten yang dipersonifikasi oleh Bunda tegas dan keras, dan Bunda mengatakan saat ini sudah mulai memudar. Pertanyaannya kemudian, apakah karakter itu memang dibutuhkan oleh zamannya sekarang? Sangat dibutuhkan. Keras bukan dalam arti kita istilahnya kalau bahasa Sundanya ya hayang menang aing, tapi kita keras mempertahankan prinsip. Kita keras memperjuangkan apa yang harus kita perjuangkan, dan kita keras dalam menjalankan laku lampah kita, dan kita keras menjaga marwah budaya nenek moyang kita. Saya yakin Bunda nggak mau nyebut, tapi biar saja saya yang menjadi martir. Karakter tegas dan keras ini tidak ada di legislatif, tidak ada di eksekutif. Itu Bapak yang memberi pertanyaan, Bapak yang menjawab gitu. Kalau Maksud saya Bunda cukup ketawa, itu menjadi sebuah jawaban juga. Nah, kemudian tidak ada juga dalam dinamika anak muda Banten saat ini. Ya. Begitu Bunda.
Ya. Jadi kalau bahasa sekarang itu mungkin sekarang karakternya itu udah mulai malehoy ya. Sudah mulai terbawa. Jadi tidak punya, istilahnya tidak punya ketetapan, mudah terbawa angin. Kalau kata orang Sunda ini, kita berbicara bahasa Banten ya, siga pucuk awi, ada angin barat dia akan ikut ke barat. Ada angin timur dia akan ikut ke timur. Dan itu bukan karakter dari orang Banten. Artinya dari pucuk awi itu kan banyak bisa dipersepsikan. Ya. Ya, dari mulai pragmatisme, transaksionalisme. Saya kan mencoba menerjemahkan aja Bunda. Jadi dengan Bunda ketawa itu rasanya kalau sahabat ini kita persetujuan berbicara persetujuan budaya. Jangan terlalu vulgar ya Pak ya. Takut nanti ada yang merasa ya saya bukan apa-apa dan saya bukan siapa-siapa. Saya hanya miris dengan budaya-budaya yang ada di Banten gitu. Yuk sama-sama yuk. Saya juga tidak paham Banten itu seperti apa, bagaimana gitu kan. Tapi saya selalu bertanya kepada orang tua saya, yaitu Abah Haji Sangadia, "Pah, budaya itu apa? Banten itu apa? Banten itu siapa?" Ya kan? Kok begini? Ya, disitulah Abah memberikan paparan gitu. Nah, tokoh yang Bunda anggap bisa diteladani dalam konteks karakter tadi, bisa dimunculkan satu, siapa gitu? Saya tidak akan pernah mencari sesuatu yang tidak pasti ya. Bagi saya, sumber ilmu saya itu adalah orang tua saya. Dia adalah tauladan saya. Dia adalah roh model saya dan dia adalah percontohan saya. Karena beliau tidak pernah melihat kamu anak saya, kamu istri saya, kamu cucu saya. Kalau misalkan kamu tidak memiliki jiwa kepedulian terhadap apa yang ditinggalkan oleh leluhur dan nenek moyang kita, kamu bukan anak saya. Dan kalau kamu tidak memiliki jiwa budaya, tidak mencerminkan karakteristik kamu bukan keturunan saya. Bunda, ini kan kita mencoba mempertegas nih, mempertegas karakter orang Banten yang tegas dan keras. Mana yang lebih menjadi representasi? Lebak, Pandeglang, Serang, kota, kabupaten, Cilegon, Tangerang. Aduh, kalau menurut Bapak, saya balik pertanyaannya. Kalau menurut Bapak? Kalau itu lahir dari Bunda berarti Pandeglang. Tapi maaf sahabat, ini kan apa ya, satu diskusi yang memang diskusi sehat lah kita ya. Nah tadi di luar juga Bunda mengkaitkan percakapan terhadap apa, kultur kekayaan geografis yang kemudian Bunda contohkan, ada Gunung Karang, gunung apa lagi? Gunung Asepan. Gunung Asepan. Gunung Pulau Sari. Gunung Pulau Sari itu ceritanya gimana Bunda? Apa boleh saya bercerita terkaitan event kemarin saya? Boleh. Oke, kalau begitu ya. Di Banten sendiri kita memiliki 3 gunung. Saya boleh bilang itu adalah segitiga emasnya Banten. Gunung terbesar di Banten ya. Mohon maaf juga kalau saya salah gitu kan. Itu adalah Gunung Asepan, Gunung Karang, dan Gunung Pulau Sari. Yang alhamdulillah sampai sekarang itu masih tetap terjaga gitu kan kulturasinya itu ya Pak ya. Walaupun mungkin sekarang sudah mulai sudah mulai up and down atau sudah mulai menurun dari boleh dibilang perhatiannya gitu dari masyarakat, mungkin dari orang-orang sekeliling kita lah yang memiliki kepentingan, yang memiliki jabatan gitu kan. Ya mohon maaf saya tidak bisa, jabatan itu kan luas ya. Bukan hanya ke pemerintahan. Jadi sudah mulai kurang perhatiannya. Maka dari itu kemarin kita mengadakan acara ruat gunung. Akarsari, kita bilang Akarsari. Akarsari itu adalah yang singkatan dari 3 gunung itu. Asepan, Gunung Karang, dan Pulau Sari. Di situ kita kerjasama dengan lintas masyarakat, lintas organisasi, dan semua sumber-sumber yang bisa kita ambil datanya gitu, kita libatkan dalam acara itu. Dan acara itu alhamdulillah kita berjalan dengan sangat-sangat luar biasa ya, karena dukungan dari berbagai pihak, maupun itu dukungan dari dari para, boleh dibilang aparat-aparat pemerintah ya, aparat-aparat negara gitu. Mohon maaf, bukan pemerintah, aparat-aparat negara, dan dari lintas organisasi, lintas massa.
bagi saya itu sangat sukses dan luar biasa. Kita mengadakan acara itu, event itu ya, di atas ketinggian 900 mdpl di atas permukaan laut. Tujuannya apa Bunda? Meruat gunung. Meruat gunung yang pertama kita angkat 3 konsep, yaitu budaya, alam, dan ekonomi. Budaya Buhun, yang kita jangan berbicara Banten dulu ya, skupnya yang ada di Pandeglang itu sudah mulai diacuhkan, sudah mulai terlupakan dengan budaya-budaya luar yang bagi saya budaya luar memang ada positif negatifnya. Tapi mohon maaf, kalau bagi saya itu terlalu banyak negatifnya. Karena apa? Pola pikir dari anak-anak muda milenial itu, jadi apa ya, pemikirannya itu terlalu, bahasanya lugueh gitu. Jadi pola pikir budaya tentang integritas itu, tentang jati diri Banten itu hilang. Yang saya bilang tadi, tegas, keras, itu sudah mulai tidak ada di jiwa kaum milenial sekarang. Jangan berbicara kaum milenial lah, kita berbicara manusia-manusianya aja itu sudah mulai lupa dengan jati dirinya Banten itu sendiri. Disitulah saya mengangkat tujuannya ya, kita pertama mungkin memanusiakan manusia, mengangkat marwah budaya peninggalan dari leluhur kita. Karena apa? Sepak terjang dari leluhur kita itu sangat luar biasa untuk Banten. Masa dengan mudahnya kita lupakan? Masa dengan mudahnya kita acuhkan? Bersedih mereka. Dan saya yakin sampai saat ini leluhur kita itu tidak mati, mereka tetap hidup. Dan suatu kebanggaan bagi mereka jikalau anak cucunya itu tetap menjaga peninggalan-peninggalan dari mereka. Disitulah mereka akan selalu berdoa untuk keselamatan Banten. Kita jangan berbicara Indonesia ya, untuk keselamatan Banten. Karena doa mereka itu istilahnya, karena mereka adalah orang-orang pilihan ya. Kita berbicara rada-rada dalam ya. Mereka adalah orang-orang pilihan. Insya Allah doa mereka itu makbul. Apa yang minta mereka? Apa yang diminta mereka? Keselamatan anak cucunya, keselamatan Banten. Itu. Jadi kalau kita egois, selama ini kita selalu berdoa untuk diri kita sendiri, tapi kita melupakan leluhur kita. Leluhur kita tidak perlu doa, hanya perlu perbuatan, hanya perlu pergerakan, hanya perlu tindakan dari keturunan-keturunannya ini, kita ini. Ya dengan cara kita menjaga, merawat marwah peninggalan dari budaya-budayanya. Jangan-jangan Bunda bisa komunikasi langsung. Udah dalam ini nih. Aduh, jangan pula nanti jadi berganti alur jadi apa ya, mistis. Enggak lah. Kalau berbicara komunikasi ya cukup kita melakukan, melanjutkan apa yang pernah mereka tinggalkan gitu kan. Karena era kejayaan Islam di Banten, kejayaan Banten itu tidak lepas dari budaya. Lalu apa sih yang ini munculkan dari Ruat itu? Ruat itu kita munculkan, kita kembali lagi ya Pak ya, ini tadi melebar ya. Selain dari budaya-budaya Buhun yang kita angkat, kayak Buhun itu apa? Buhun itu budaya-budaya peninggalan zaman dulu yang mungkin diadakan pada waktu ruatan-ruatan tertentu, ada pada waktu misalkan event-event untuk penyambutan atau acara-acara sakral gitu kan. Kayak model kita Dodot gitu. Dodot itu kan diadakan untuk menyambut sesuatu yang dimuliakan. Itu untuk menyambut, boleh dibilang, Dewi Padi, Dewi Sri. Pada saat panen raya, untuk ungkapan terima kasih terhadap Dewi Padi ya, itu mereka melakukan kegiatan itu, adat. Kayak koprak itu untuk panen juga. Jadi apa ya, lesung dipadu-padankan dengan halu ya, tahu halu kan? Buat pemukulnya, itu koprak gitu. Kayak model hatong, beluk, calung renteng. Dan ada jaipongannya juga, ada pencaknya silatnya juga. Dan alhamdulillah acara itu ditutup dengan pagelaran wayang golek. Saya menangkap makna gini Bunda, ternyata apa yang diceritakan itu bukan hanya komunikasi pada persoalan merawat budaya ya. Iya. Tapi juga ada komunikasi transendental di dalamnya. Ya. Ngeri nih Bunda. Enggak ngeri itu sih. Mungkin yang disebut kodam. Kodim, koramil, korem. Seperti saya tidak bilang tadi, kita tidak berbicara kodam ya, tapi kita berbicara tentang histori. Jangan lupakan sejarah. Jangan lupakan sejarah. Kalau kita merupakan sejarah, udah. Karena pada dasarnya manusia itu dikendalikan oleh alam. Alam dikendalikan oleh sejarah. Sejarah dikendalikan oleh kudrat irodatnya Allah. Keren ya Bunda.
Nah, bagaimana kembali menegakkan karakter orang Banten? Bagaimana jalannya? Ya jalannya kita harus istilahnya sadar diri. Kalau kita mengaku orang Banten, itulah karakter kita. Jangan mengaku orang Banten kalau kita masih punya sifat apa sih namanya, punya karakter yang karakter budaya-budaya luar itu kita pakai. Gunakanlah karakter orang Banten. Tegas. Kasar bukan dalam arti kita kasar itu sok jawara, bukan. Iya. Jadi kasar kita itu yang menjaga marwah dari budaya-budaya nenek moyang kita. Orang mau menghancurkan, kalau ngelihat kitanya udah karakter kita, ini loh Banten, mereka akan mundur. Jadi kalau yang untuk menjaga marwah itu siapa lagi? Giliran kita nggak peduli dengan budaya kita ya, kita lupakan. Karena apa? Kadang-kadang budaya itu dikemas dengan suatu kepentingan golongan kah, kepentingan personality kah. Nah, yang menjadi ancaman budaya Banten apa Bunda kalau begitu? Ya menjadi ancaman budaya Banten ya kita ini sendiri. Dari dalam sendiri. Dari dalam sendiri. Kita jangan berbicara orang luar lah. Contoh gini, kita tidak peduli dengan budaya kita. Giliran budaya kita sudah diklaim sama orang lain. Dengan gagahnya kita, wow, apa itu? Kalau kita mau budaya kita tidak diklaim sama orang lain, dia dijaga, diraksa, dirawat, dilestarikan. Urang mumule. Urang mumule. Artinya apa? Urang mumule itu ya kita jaga, kita rawat, kita raksa. Kita ini orang Banten loh. Kita harus bangga menjadi orang Banten. Kerajaan pertama itu di Banten. Kerajaan Islam. Kerajaan pertama di Banten, bukan kerajaan Islam ya. Kerajaan pertama yang paling tua di Nusantara itu adalah di Banten. Banggalah menjadi orang Banten. Makanya tunjukkanlah karakter kita ini. Ya. Jangan lemah, jangan mudah kita tergerus zaman, jangan mudah kita terprovokasi, jangan mudah kita terperdaya, jangan mudah kita terbawa arus. Kalau kita bisa menonjolkan karakter kita itu, saya yakin kita tidak akan mudah tergerus. Ya. Tapi bagaimana dengan arus budaya modern yang saat ini diwarnai oleh kemudahan, teknologi komunikasi, kemudian pengetahuan yang bisa diserap oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun, yang kemudian menganggap bahwa budaya instan itu lebih menguntungkan. Ya itulah, namanya budaya sudah dikemas dengan kepentingan. Itu. Ini kan? Budaya sudah dikemas dengan suatu kepentingan. Nah, kepentingan budaya memang salah Bunda? Ya kalau misalkan budaya, kita kemas budaya, kita berbudaya, berbudi dan berdaya, itulah budaya kan. Tidak ada kepentingan. Tidak dikemas dengan kepentingan, entah itu politisasi, entah itu kepentingan personality, entah itu kepentingan finansial gitu. Aman budaya kita. Tapi emang kebanyakan ya gitu. Seperti cangkang. Hanya kemasannya doang budaya. Tapi marwahnya, girohnya itu nggak ada. Jadi hanya kemasannya doang. Saya orang budaya. Mengadakan kita event silat, event kegiatan event apapun yang berbau budaya. Tapi girohnya, marwahnya itu nggak ada. Pesannya yang harus disampaikan itu kepada masyarakat luas itu nggak ada. Pesannya yang harus disampaikan kepada era-era milenial ini itu nggak ada. Jadi hanya gebrak event besar, tidak ada ruhnya, tidak ada pesan yang disampaikan. Jadi mereka pulang, oh, acaranya keren ya, udah. Jadi nggak ada pesan dari penyampaian. I'm the Banten. This is a Banten. Jadi hanya just for fun, ya, tanpa makna, kemudian tanpa tujuan bagaimana memelihara budaya. Ya, gitu Bunda. Nah, mungkinkah budaya Banten, khususnya kita bicara Banten, itu mulai mengalami gradasi karena juga ide-ide radikal dari demokrasi.
Oh, dalam ini. Gimana Bunda? Dalam ini. Karena ujung dari apa ya namanya? Titik pangkal dari rusaknya budaya Banten, pragmatisme, transaksionalisme, kemudian istilahnya nepotisme. Itu kan karena demokrasi, Bunda. Intinya saya tidak bisa menjawab itu ya Pak ya, karena takut nanti ada wow, tang gitu kan. Tapi saya akan hadapi itu semua. Saya akan hadapi itu Seberapa semua. kuat Bunda bisa bertahan dan Karena melawan? karena saya berpikir, saya bergerak di budaya, saya tanpa ada kepentingan. Dan insya Allah doa daripada leluhur saya akan selalu menyertai saya, terutama doa restu dari orang tua saya. Dan orang-orang yang ada di belakang saya, yang satu visi misi, satu tujuan, satu program dengan saya, akan selalu ada di belakang saya. Jadi kenapa kita mesti takut? Saya berjuang untuk Banten. Ini yang saya ngeri pasukan langit, jangan-jangan ini Bunda mengandalkan. Iya Bunda ya. Cuman satu, budaya itu jangan dipolitisasi. Politisasi harus kita budayakan. Oke. Dia punya adab dan akhlak. Saya ingin Bunda memberikan nasihat kepada para pemimpin yang ada di Banten terkait bagaimana menjaga, merawat, dan memastikan karakter Banten itu harus ada. Kalau saya memberikan nasihat kayaknya tidak pantas ya. Mereka itu Ancaman kalau gitu Bunda. Ancaman enggak. pada para pemimpin Banten. Kalau nasihat Bunda nggak mau. Jadi gini, mereka itu orang-orang hebat. Mereka bisa duduk di atas kursi kepemimpinan itu suatu hal yang sangat luar biasa ya. Bagi saya gitu. Mereka orang-orang hebat. Jadi tidak perlu ancaman ataupun tidak perlu nasihat dari saya. Mereka harus tahu harus berbuat apa, harus seperti apa, harus bagaimana. Tolong perhatikan kami ini para budayawan, tolong kedepankan budaya yang ada di Banten. Tolong jaga dan lestarikan budaya-budaya, dan tolong bina para pecinta-pecinta atau para pelaku-pelaku budaya yang ada, sekup terkecil yang ada di Banten. Itu saja. Karena kami para pelaku budaya adalah bukan pengemis. Karena kami pelaku budaya bukan peminta-minta. Pelaku budaya adalah sekumpulan orang, individual ataupun misalkan personality yang memiliki sikap mandiri. Tujuan kami apa? Hanya menjaga, merawat, melestarikan budaya peninggalan nenek moyang leluhur kami. Itu saja. Karena kami berpegang teguh sesuai dengan amanat daripada leluhur kami. Siapapun yang menjaga, merawat, melestarikan budaya leluhur nenek moyang kita akan mendapatkan 70 derajat kebaikan berdasarkan milahnya Nabi Ibrahim. Itulah tolak ukur kenapa saya berani. Ini saya merinding Bunda. Soalnya kalau peringatan ini diindahkan oleh para pemimpin Banten, awas kualat. Kan itu Bunda. Benar nggak? Kalau udah kualat kan definisi dari kehancurannya nggak bisa terukur lagi. Gitu Bunda ya? Salam budaya, salam jati diri bangsa. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.